Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ustadz, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dekakantun para pengurus ya. Ini kalau menyebutkan bukan pimpinan cabang Aisyah tetapi langsung PRM ya. Pimpinan ranting Aisyah Malahayu. Jadi langsung PRM bukan PCA ya. Berarti kan C itu kan cabang di kecamatan. Tetapi kalau di desa langsung ranting. Jadi PRA ya. Kalau M Muhammadiyah jadi PRM ya. Dekakantun tadi ke ibu-ibu PRA Malahayu dan bapak-bapak PRM di Malahayu yang dimuliakan Allah, wabil khusus ibunda dan para tokoh sepuh yang bisa hadir pada siang hari ini. Pertama, saya akan menyampaikan janji ya Bu ya, dulu kepada ibu-ibu PRA Malahayu supaya ngajinya terkurikulum ya, terprogram seperti di sekolahan, seperti kita sedang kuliah. Mohon membawa buku, kalau tidak handphone yang ada notnya ya, aplikasi not untuk mencatat. Kemudian juga ditambah aplikasi Quran ya, supaya kita nanti sifatnya ngaji bareng. Jadi kemarin kita sudah sampai di bab tentang tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa ya, yaitu dengan qul huwallahu ahad, qul katakan huwa dia Allah ahad esa dan seterusnya ya. Sekarang menginjak kepada bab toharoh, yaitu hukum Islam ala Muhammadiyah tentang tuntunan bersuci. Bersuci itu berwudu, kemudian mandi dan tayamum. Nah, ini langsung ke materi saja ya. Ibu-ibu yang masih sibuk mengurusi ya, makanan maksudnya ya, monggo lebih baik ngaji dulu, ini penting ini ya. Kita dari kecil katanya beragama Islam, tetapi mungkin tata cara wudhu, kemudian mandi besar dan tayamum kadang-kadang masih ada hal-hal yang kurang atau tidak tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mari untuk supaya paham tentang bab toharoh, pada siang hari ini ibu-ibu PRA ya, pimpinan ranting Aisyah di Malahayu, ini mudah-mudahan saya mohon doanya, mudah-mudahan suaranya bisa menyelesaikan ceramah pada sore hari ini. Karena dari malam pengajian, kemudian tadi khutbah dan imam, sekarang lanjut ini pengajian di PRA ya, PRA Malahayu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mengenal secara umum ya
Apa sih definisi atau arti secara bahasa tentang toharoh? Nah, ini perlu diketahui, toharoh itu memiliki makna suci dan bersih. Baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin yang berupa sifat dan perbuatan tercela. Ini kalau kotoran batin. Paham ya, kotoran batin? Nah, bisa memperagakan nggak kalau batin kita lagi kotor? Ada yang bisa memperagakan? Paling pinter biasanya kaum ahwat, ibu-ibu hawa. Bisa, Bu. Ya, sekarang bisa. Orang yang batinnya sedang tidak baik-baik saja, itu contoh. Aya mobil muat motor, atau ada motor naik mobil gitu ya, turun di harapan tetangga langsung cuprut ya, awas ya bapak membalik tuh diberena tukur gitu ya. Karena apa? Karena panas pak seresetnya tetangga meser motor, itu penyakit hati. Nah, berarti kita belum bersih, belum toharoh ya. Nah, ini langsung masuk Ibu, mohon dicatat ini ya. Kalau arti yang secara fikih, toharoh itu adalah mensucikan diri dari najis dan hadas ya, yang menghalangi atau membuat sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya ya tidak sah. Jadi kita harus bertoharoh dulu. Dengan apa bertoharohnya? Nah, bisa untuk toharoh itu ada beberapa bahan. Yang pertama air. Nah, ini penting ini pengajiannya ya. Yang kedua bisa juga tanah atau debu. Bisa juga batu. Yang penting ulah batu gunung. Bising sagede jeep pakai bersuci malah ketindih ya, bukan itu maksudnya. Batu yang bentuknya keras, yang kira-kira ketika untuk bersuci tidak menyakiti kita. Nah, kita harus paham sebenarnya tentang bab toharoh atau bersuci itu adalah wajib hukumnya. Nah, ini hukumnya wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena hukum awal daripada wudhu saja tadinya sunnah. Tapi dalam usul fikih, mengerjakan sunnah untuk melakukan perbuatan yang wajib, sehingga sunnah itu menjadi wajib. Nah, ini dasar hukumnya di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima. Coba yang punya handphone dibuka ya. Quran surat kelima surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila akhiril surat ya. Ini suratnya panjang. Nah, kita nanti dibuka ya, belajar Quran surat Al-Maidah ayat genep ya. Suratnya surat kelima maksudnya. Quran surat kelima surat Al-Maidah namanya ya, ayatnya ke-6. Ya hartosna kieu ibu-ibu. Wahai jalmi-jalmi anu iman saur Allah ya. Upami maraneh kabeh badai ngalaksanakeun sholat ya. Kalau bahasa Indonesianya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, karena ada orang Pekalongan barangkali tidak paham Sunda ya. Nah, maka basuhlah wajahmu, basuhlah wajah kalian semua ya, dan tanganmu sampai ke siku. Nah, ini Quran Bu. Dan sapulah kepalamu, bukan dipluk-pluk ya Bu ya, bukan begini Bu, bukan ambil air cuma pluk-pluk gitu, bukan, tapi basuhlah ya, tetapi airnya diterima dulu oleh tangan, kemudian ditumpahkan, kemudian basuhlah ya. Jadi basuhlah kepalamu
dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, mungkin kalau untuk menyempurnakannya ulah pasting mata kaki, bising mata kaki nu bagian atas dikasih siram nyatinan mata kaki leuwih saeutik. Nah, paham ya Bu? Nah, jika kamu junub maka mandilah, ya. Dan jika kamu sakit atau di dalam perjalanan atanapi wangsul tina tempat buang air atau kakus atau yang disebut toilet, atau menyentuh perempuan, nah ini ya, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bisa bertayamum. Kata Allah, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Di sini sampai dijelaskan dengan singkat, usaplah wajahmu dengan debu atau tanah yang tadi dipegang oleh telapak tangan. Dengan debu itu misalnya ya. Nah, maksudnya ini adalah Allah tidak akan menyulitkan kamu semua, ya. Tetapi Dia Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatmu bagimu agar kamu bersyukur. Jadi ke ayat saige Allah mah ku sifat Rahman sareng Rahim diberi alternatif, ya, diberi pilihan. Kalau betul-betul tidak dapat air gitu ya, maka bertayamumlah. Ulah eleh ku meong, ulah eleh ku hayam, ulah eleh ku bebek ku entoknya. Pernah lihat nggak kita pada masa kecil, begitu ada bebek, entok, ayam memadu kasih, ya, memadu percintrongan kata anak zaman ayeuna namanya, begitu langsung pada puncak percintaan maka ada hubungan jinabat, hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau di binatang mah jenis kelamin betina dan pejantan yang disebut kawin, ya Bu ya. Begitu selesai itu langsung lamun dina darat hayam coba langsung begitu komporoko gitu ya, terus kepek gitu ya. Selesai itu langsung gugulingan Bu ya, cari pasir langsung siganon cek jama sudah naonnya. Nah, karena hari tayamumnya ayam apa namanya? Ngupuk ya. Hayam teh ngupuk bener ya, ngupuk langsung neangan pasir, langsung gugulingan, langsung peke gitu ya, langsung membersihkan dengan ini. Sebenarnya pelajaran, ayam saja bisa memberikan contoh, apalagi manusia habis hubungan jinabat ngopet nungguan cukan isu. Begitu selesai maka langsung mandi. Setelah diteliti oleh hukum kesehatan, ternyata begitu kita hubungan seperti itu ya, hubungan jinabat, hubungan jantan dan betina pada ayam, kalau yang namanya manusia berarti hubungan badan antara suami dan istri itu, kalau kita sama-sama orgasme, tahu yang namanya orgasme? Kalau yang tidak tahu nanti tanya sama Bu Dokter Amalia atau Bu Dokter Gina. Apa tuh yang dimaksud dengan orgasme? Orgasme itu numpak plenyer siga seperti terbang ke langit. Nah, ternyata itu energi yang kita buang, tenaga yang kita buang, dan sumber tenaga yang dibongkar di dalam tubuh itu sama saja dengan lari 100 meter. Ya, capeknya gitu, terengah-engah. Bener nggak? Lesenya benernya, hayangnya bobo. Nah, lah jangan kalah sama ayam, langsung mandi. Jangan takut kena rematik. Karena menurut penelitian, setiap orgasme, setiap sel baik intraseluler cairan di dalam sel maupun ekstraseluler yang ada di luar sel itu semuanya pada mengejang Bu, ya, seperti kesetrum listrik. Sehingga untuk menormalkan kembali atau proses involusio sel-sel yang mengejang, nah itu harus dengan mandi
jinabat. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang bab toharoh atau bersuci. Nah, ini semua ayat Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 tadinya, diingat-ingat. Ini bersesuaian dengan hadis Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholatit tohur, ya, miftahus sholati, ya, at-tuhur. Ini hadisnya Nabi itu begini, kunci sholat itu adalah bersuci. Jadi lamun orang sholat teu bersuci atau napi ngopet, berarti rek asup ka suatu ruangan teu aya kuncina, berarti teu meunang kalebet. Jadi kalau kita belum bersuci berarti kita tidak boleh, ya, karena bersuci itu adalah kunci daripada apa, Bu? Kunci daripada apa? Sholat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, ya, dicatat ya, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Darimi dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Darimi, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Artinya sumber utamanya dari Ali yang nyambung atau mutawatir kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alat yang digunakan untuk bersuci tadi terdiri dari apa, Bu? Air, ya, debu, batu atau benda padat lainnya, ya. Ini bisa seperti apa? Lamun dileuweung neangan mungkal teu aya, cari batu tak ada gitu ya, pakainya daun. Pas orang di mall neangan batu neangan daun teu aya, teu aya daun jati siga dileuweung, aya nanti tisu, berarti bisa. Dan yang penting bahan-bahan tersebut bukan berasal dari najis atau kotoran. Maksudnya benda padat tersebut nantinya digunakan khususnya ketika kita tidak mendapatkan air untuk bersuci. Maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Jadi air itu kalau bisa diusahakan harus lebih diutamakan, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita harus perlu tahu tidak semua air itu dapat digunakan untuk bersuci, Bu. Kena cai gitunya, cai cap motor, cai cap topi miring, ya. Itu misalnya cai, tapi itu bisa jang wudhu, ya. Itu juga kan homer tapi dalam bentuk air, berarti tidak boleh. Nah, kita harus tahu ilmunya. Karena menurut channel YouTube Toha Putra Art itu ya, hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah, ya. Kemudian hidup dengan seni, ya Allah Gusti, mantak endah hirup urang teh, ya. Hidup dengan seni itu akan terasa lebih indah. Butuh indah enggak, Bu? Coba bayangkan, lamun ayeuna kita tidak pakai seni berbaju, misalnya ya, Mang Aep misalnya bebelenyan milu ngaji di dia gitu teh, kira-kira betah teu itu kalau tidak pakai seni? Atau sebaliknya misalnya gitu ya, aya nini aya nini di dia ngiring pangaosan misalnya. Nah, badai ngaos tengah nganggo seni berbusana muslim, ya, tapi nganggona apa? Nganggonya seni berbusana bikini ketika kita melihat orang-orang bule di pantai. Kira-kira ngajinya enak apa enak? Tidak enak, ya. Nah, itu yang dimaksud ini, kita butuh ilmu, butuh seni untuk hidup kita lebih indah. Nah, yang paling penting di sini, Ibu, ini tadi ibu saya nih, saya terharu, ya. Mudah-mudahan beliau selalu memberikan inspirasi dan pelajaran berharga buat putra-putrinya, anak cucunya. Tadi katanya padahal mah awakna keur taliris, awakna keur paregel, tapi ingat jamahat kaliwon, ya Allah, menuntut ilmu. Sahur channel YouTube Toha Putra Art, dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan. Hidup dengan seni, katanya hidup itu akan lebih terasa indah. Indah ya, Bu, daripada di imah gitu teh, ngajongkot, nyeleukeun sinetron bage suwe-suwe matana perih. Nah, ayeuna mah aya goreng ondol, aya dadar gulung, ya. Ada yang merah-merah bunganya indah-indah, pokoknya indah semua. Ini seni, ya. Tapi yang lebih penting dari hidup kita harus kita bingkai dengan iman dan takwa. Nah, kita
hadir bersama-sama di sini ini untuk apa? Mempertebal iman dan takwa. Karena ngaji itu adalah alat atau suatu media untuk mengajarkan kita bising badati soledat. Jadi orang terjadi soledat. Lamun rek salah arah mau tersesat, berarti dengan ngaji kita diluruskan. Nah, ini pentingnya ilmu tadi. Iman dan takwa membuat hidup kita semakin terarah. Nah, kemudian kita kembali ke laptop ya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ini penting Bu, perlu tahu. Yang pertama namanya air mutlak ya, air mutlak ya. Yaitu air yang suci lagi mensucikan. Artinya gitu, airnya suci dan bisa untuk bersuci. Itu namanya air mutlak ya. Misalnya contohnya nu gampang ya, air mata air ya, air sungai. Tadi sahur Pak Guru air sumur ya. Kemudian air hujan. Kalau di sini tidak ada salju, nanti lihat di gambar ya, The Winter in Hokkaido. Kemarin saya dengan ibu, dengan istri dapat hadiah dari perusahaan, pernah pergi ke Jepang. Ada embun, kemudian lama-lama menjadi embunnya itu menggumpal, bertumpuk-tumpuk menjadi salju. Nah, kita berwudu di sana bersuci pakai, karena airnya susah di sana, ternyata pakai salju. Mungkin yang di sini belum pernah ya, kasihan deh lo. Didoakan mudah-mudahan suatu saat dapat rezeki, kita bisa traveling, bisa rihlah untuk mengetahui bagaimana indahnya bersuci dengan air salju ya. Persis seperti doanya Nabi ketika mau sholat ya, doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina sampai wasalji wal barod ya, itu dengan air salju dan air yang membeku. Nah, itu bacaan doa yang dibaca oleh Nabi ya. Kemudian air laut ya, ada lagi nggak air apa lagi? Nah, air danau yang misalnya berada di puncak gunung ya, itu juga air danau, boleh. Kemudian jenis yang kedua yaitu air mustamal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi ya. Ini boleh untuk bersuci, tapi nanti ada aturannya. Hadisnya ini muttafaqun alaih dari Jabir ya. Baik, selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini kita tadi tahu air yang bisa untuk bersuci, dan kita pun harus bisa mengenali air yang tidak bisa untuk digunakan bersuci ya. Karena kita selalu hidup itu begini, lamun urang hayang bingah, lamun urang hayang bagea, berarti urang kudu napakan heula bersakit-sakit dahulu ya, berenang-renang ke tepian. Sama belajar air tadi, air yang bisa untuk mensucikan, ada juga air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini antara lain, yang pertama air mutanajis ya, air mutanajis ya. Maksudnya air ini adalah air yang sudah terkena najis, kecuali di dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 kulah. Ingat ya, baheula ke sekolah SD, madrasah, sanawiyah ya, 2 kulah berapa sih ya? Kulatain dalam bahasa hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Nasai ya. Arti 2 kulah itu kurang lebih lamun di liter ya, lamun ditakar ini ada 500 liter Irak. 500 liter Irak itu di sini berapa Mas? Ada yang paham nggak di sini? Liternya liter Irak. Nah, nanti kita diskusikan ya. Besok pertemuan yang akan datang ini insya Allah tidak akan selesai ini satu pertemuan. Nanti kita cari, kalau yang saya pahami 200 liter Irak itu adalah hampir mirip dengan takaran 1 so untuk menakar
beras apa? Ingat enggak? Zakatul fitri, bukan fitrah ya. Fitrah mah bahasa orang di daya ya. Anu bener zakatul fitri ya. Fitrah gampang aja mah ngomong. Zakatul fitri ya. Nah, dan tidak berubah sifat kemutlakannya, yakni berubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi air mutanajis itu air yang sudah terkena najis ya, kecuali dalam jumlah yang besar, minimal 2 kulah atau 500 liter irak. Ini bukan termasuk air mutanajis meskipun sudah tercampur najis. Kalau 2 kulah berarti masih air suci dan mensucikan maksudnya. Paham deh anjuk dia, Bu? Paham ya? Nah, namun ada persyaratan, tidak berubah sifat kemutlakannya. Misalnya berubah apanya? Berubah warnanya, berubah fisiknya, berubah baunya, dan berubah rasanya ya. Itu yang disebut dengan air mutanajis ya. Kemudian yang berikutnya air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Jadi air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci itu ada 2 macam, yaitu air mutanajis ya, dan air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Misalnya cikalapa, tahu nggak cikalapa? Cai kalapa ya. Air gula teh, yang senang ngopi, yang lagi ngopi jangan wudu be ya, atau karena kaya gitu ya bikin kopi yang paling hebat, yang harum gitu ya, buat wudu gitu, apa buat mandi gitu ya, itu berarti tidak bisa untuk bersuci. Terus air susu dan semacamnya ya. Namun air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya, seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun, nah ini mau diperhatikan ya. Air biasa yang bercampur dengan sedikit sabun, kapur barus atau wewangian, nah selama tetap terjaga kemutlakannya, artinya tidak berubah wujudnya, warnanya ya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Tetapi jika campurannya banyak sehingga menjadi abu-abu, menjadi samar, maka hukumnya suci air tersebut tapi tidak bisa untuk bersuci. Itu semua adalah air suci tetapi tidak dapat mensucikan ya. Jadi cai anu tetiasa digunakan kangge bersuci berarti air mutanajis dan air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Ini sebenarnya penting, Bu. Jadi kalau pengajian terkurikulum itu ya, kita bisa istiqomah nanti bagaimana tentang sholat, bagaimana sholat jamaah, bagaimana sholat sunnah, sholat wajib ya. Itu enak-enak. Kemudian kita setelah cerita tentang air, kita pun karena air dibutuhkan untuk membersihkan najis dan hadas, kita harus paham ilmunya tentang najis dan hadas. Ada yang paham tentang najis? Cung, ada hadiah. Ayo, ngacung, Bu Eha, coba Bu Eha. Itu dulu, coba Bu. Silakan. Belum tepat. Ibu Sustini. Nah, itu jenis-jenis najis, Bu ya. Najis adalah ini ya, berarti gugur. 100.000 berarti gugur ya. Pertanyaan makanya ini. Kan saya tanyanya tadi apa yang disebut dengan najis? Najis adalah segala kotoran, segala sesuatu yang tidak bisa melakukan kita untuk. Nah, nanti ada lagi ya. Makanya didengarkan ini ya. Najis itu kotoran seperti tinja ya. Mixi, tahu nggak mixi? Kalau mixi itu kencing ya, tapi produk dari mixinya itu adalah urin ya. Jadi tinja atau apa namanya? Bahasa dokternya apa? Feses ya. Kemudian urin ya. Darah termasuk nanah, daging babi, kemudian bangkai. Nah, ini bangkai kecuali ada pengecualian, kecuali bangkai ikan, belalang dan sejenisnya itu bukan bangkai ya, bukan sesuatu najis ya. Najis yang lain misalnya liur anjing,
Kemudian tahu nggak si Maji? Maji tahu nggak? Nah, si Maji tehnya eta bapak-bapak yang apal, yaitu cai anu berwarna putih cair yang keluar dari alat kelamin laki-laki. Nah, yang biasanya karena keluarnya itu karena ada reaksi syahwat atau seks, ya. Tetapi ini bukan sperma, Bu, ya. Jadi cai numpak seret mulai rada-rada hanet gitu ya, seret nyilaan eta itu berarti maji. Lamun etanya celak karena pantolan tahu nggak? Celana ya. Karena celana berarti itu najis, harus dibersihkan dulu, ya. Nah, ini si Maji, ingat ya si Maji ya. Ini sambil ini. Warnanya putih cair dan keluar dari kemaluan laki-laki yang biasanya karena syahwat seks. Tetapi bukan sperma atau air mani. Nah, kemudian najis yang lain adalah yang disebut wadi. Tadi mazi, sekarang wadi, ya. WWW ya. Yaitu air putih agak kental yang keluar dari kemaluan biasanya setelah kencing. Biasanya penyebabnya itu karena kelelahan, ya. Dan semacamnya itu yang disebut dengan si madi. Tadi maji, sekarang madi, ya. Jadi dua-duanya itu adalah najis. Jadi kalau kita ini gini aya nemplok bikin pulau gitu ya. Nah, itu di sekitar area laki-laki berarti itu si maji atau napi si madi. Berarti harus disucikan dulu, dibersihkan dulu. Nah, kemudian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah najis hakiki, ya. Maksudnya najis ini harus dihilangkan lebih dahulu dari badan dan pakaian sebelum kita melakukan aktivitas toharoh. Sebelum kita melakukan wudhu atau mandi besar, berarti kita harus membersihkannya dulu. Selain najis hakiki, dikenal pula juga istilah najis hukmi, ya. Najis hukmi itu apa? Ya. Ini dalam keterangan, ya, najis hukmi atau hadas, ya, itu sendiri yakni sesuatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan ia terhalang untuk melakukan sholat, ya. Hadas ini ada dua macam, ya. Apabila si hadas itu kita langgar, kita mengalami, berarti kita tidak berhak untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, ya. Nah, hadas ini ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar, ya. Hadas kecil apa? Nah, ini Butini supaya ulang ngantuk. Hadas detik masih ingat ente? Hadas kecil itu adalah suatu keadaan di mana seorang muslim tidak dapat mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan wudhu atau tayamum, ya. Misalnya yang termasuk hadas kecil adalah buang air besar, ya. Berarti bijil tina liang bagian belakang. Nah, kemudian yang keluar lewat jalan depan yaitu yang disebut miksi atau keluarnya urin atau kencing. Kemudian hitut, nah, kentut, ya. Itu juga sama, berarti menjadikan hadas yang disebut hadas kecil, ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini yang sering kita tidak difahami, menyentuh kemaluan, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita tanpa pembatas. Kalau dibatasi misalnya oleh anduk, oleh tisu gitu, itu berarti insya Allah itu tidak berhadas kecil, ya. Kemudian yang selain itu tidur. Tapi tidur yang bagaimana dulu? Tidur yang nyenyak dalam kondisi berbaring. Jadi kalau cara sampai kerek gitu ya hari baris salik mah itu bukan kita dalam kondisi hadas kecil, ya. Kalau sudah tidur berbaring meskipun tak acan ngorok lamun ya kaget itu ya. Wah, saya tidur jebulna, berarti kita harus wudhu kembali. Penting ini ya, ini karena sahnya sholat kita atau ibadah sejenis dengan sholat yang harus wudhu dan mandi, ini penting mempelajari bab toharoh ini. Selanjutnya yang disebut dengan hadas besar.
Apa yang dimaksud hadas besar? Yaitu junub dan haid, ya. Nah, ini pengertian junub dan haid itu seperti ini. Jadi ketika seorang kaum ahwat, ya, yang sudah akil balik, kemudian pak berbei, ya, pak berbei tahu ya, barang dilopet lu pertama kali biasanya gitu, gini asak gitu teh, can pernah ngimut tapi gini asak jadi berem kumane gitu teh, ya. Oh, berarti nu urang geus asak, berarti geus balik, ya. Berarti itu sudah dalam kondisi junub dan haid, ya. Itu berarti kita sedang kena hadas besar, ya. Harus disucikan dengan apa kalau hadas besar? Ya, harus dengan mandi, ya, yaitu disebut dengan mandi besar. Nah, atau bila kita memungkinkan untuk mandi, maksud gini, atau bila tidak memungkinkan untuk mandi, misalnya ini nanti kalau diberi rezeki bisa pergi haji, umroh dan sebagainya, ya, ini bisa terjadi kayak gini nih, pas badai tawaf, badai sa'i, tiba-tiba haid datang mendadak gitu ya. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang stop, malah menusuk orang berarti di Indonesia kudu balik deh. Nah, tutup yang rapat, yang bersih, kemudian kalau tidak mandi dengan cukup berwudu. Ini ada keterangannya nanti, ya. Maka penting itu yang namanya ilmu. Kalau berwudu ternyata di sana susah cari air, bisa haid pun dengan tayamum. Nah, tapi tadi di awal air adalah sesuatu yang paling diutamakan, ya. Harus berusaha. Can usaha Gus ngomongno, cai enak cai wedang, ya. Tapi kalau kita berupaya mau berusaha ada, berarti kita mengutamakan air. Kembali ke laptop, ya. Nah, ini kita cepat saja biar kita langsung bebenangan. Sekarang apa yang dinamakan dengan wudhu, ya? Lamun orang Malayu mah geus wulu acan, ari wulu cak orang Banjar mah geus buluan acan, menjadi angel ini, ya. Lamun misal orang Malayu misalnya ngajak ngomong ka orang Banjar, Bu dokter geus wulu acan, cek orang-orang mah buluna jenuh. Ari wulu teh ini wudhu, maksudnya ke bahasa daerah, ya. Tos wulu acan, ya. Ada lagi bahasa wudhu apa lagi? Nah, lanjut ya. Nah, ini kita langsung ke wudhu. Nah, ini dalil tentang wajib wudhu. Ini terdapat di dalam Quran tadi surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat ke-6 tadi, ya. Nanti belum ada ini, belum ada ini, nanti ada nih. Ini ayatnya dibuka dengan begini, ya, dan dipertegas oleh hadis Nabi. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa, ya, hatta yatawaddo. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad, ya. Bunyinya begini: Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Nah, nanti ada tata caranya di dalam Al-Quran tadi yang disebutkan di atas, ya. Al-Maidah ayat ke-6 hanya menyebutkan anggota wudu ada berapa, ya, yang wajib dibasuh, ya. Khususnya ketika sulit dan terbatasnya air, maksudnya ayat ini seperti itu, ya. Namun ketika tidak ada kendala kesulitan atau keterbatasan air, ya, untuk bersuci, maka disunahkan untuk berwudu sesuai dengan sunnah Nabi yang telah dirinci di dalam hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal dan jujur, harus bisa untuk jadi hujah atau untuk dasar hukum, ya. Nah, kemudian hadis tentang tata cara berwudu yang diceritakan oleh Humran Maula atau mantan budak dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ini beliau memaparkan begini:
anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in fatawadda'a faghasala kaffaihi thalatha. Ini hadisnya panjang ya, supaya bisa ini nanti ilahiril hadis ya. Nanti kita pelajari bersama. Kalau ada yang pengen dapat materinya, bisanya menyimpan, nanti bisa minta sama Mas Irwan ya setelah ngaji. Mas, saya minta dikirim apa namanya Mas, PDF ya, apa PowerPoint-nya untuk dipelajari di rumah dan untuk mengajarkan kepada pihak-pihak lain. Insya Allah kita termasuk orang yang mengamalkan sebaik-baik amal, yaitu sebaik-baik amal adalah belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti bisa tanya, makanya harus punya channel YouTube Toha Putra Art nih, subscribe, like, dan share. Terus langsung, ayo saya minta hadiah. Hadiah apa? Daripada hadiah uang sebentar hilang, tapi minta dikirimi ilmu. Mas Irwan, tolong tulisannya Pak Haji Toha kirim ke WA saya. Itu akan lebih manfaat. Sampai kita besok di akhirat bakal ketemu itu ilmu. Ya, menjadi bekal kita besok di akhirat. Ya. Nah, yang artinya begini, ini penting, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta tempat air lalu berwudu, maka ia memulai membasuh kedua telapak tangan ini 3 kali. Perhatikan ya, membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya. Ya, sembari kita diuramanya kadang-kadang berkumur 3 kali terus langsung kutek ya karena irung. Itu tidak begitu, kita harus belajar. Sembari kita kekemu sampai bersih, ambil air sedikit, disesep ku irung, sep itu ya, langsung disemprotkan kayak kita bersin. Itu yang betul seperti itu ya. Menyemburkan airnya dari mulutnya lalu diikuti dengan tadi membersihkan liang hidung dengan nyesep cai ya, itu pada saat bersamaan dengan ya waktunya, temponya hanya sebentar, lamun bebarengan bisingka besekan ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan saja kepada kegiatan tausiah. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku, tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian membasuh yang kiri seperti pekerjaan membasuh tangan kanan. Setelah itu apa lagi? Lalu mengusap kepalanya ya. Jadi mengusap kepala itu bukan ambil air langsung pluk gitu teh. Ambil air ditumpahkan langsung kia. Jangan dikepet gitu ya. Ambil air, tumpahkan saja, Bu. Langsung begini nih, set ya. Kemudian kembali lagi ke depan, masuk telinga dua-duanya, kita putar seret sekali. Ya. Nah, ini kalau sunnah harus sekali. Ini ada yang memberitahu kepada kami dicepretkan dulu, nggak dicepretkan, dibuang itu relatif, Bu. Kalau mau dicepretkan kan bisa nyampret batur gitu teh. Ditampung, dibuang aja gitu ya, supaya ada sedikit gitu ya, kemudian dibasuhkan sampai ke belakang. Nah, maka pengajian ini adalah untuk memperbaiki. Maklum zaman dulu kan cek saha wuduk itu cek bapak, dari bapaknya cek saha, cek mbah, dari mbah cek uyut. Nah, padahal Islam itu belajarnya harus kepada sumbernya, kepada Quran dan Sunnah. Makanya ini penting seperti ini ya. Nah, ini biasanya gini, Bu. Ini sama-sama ngaji, di sana ngaji, di sini juga ngaji. Ayo itu mah orang kan tetembangan di image halangan bisa. Nah, tapi kalau ngaji seperti ini menuntut ilmu, kalau tidak mendatangkan guru, coba kalau mendatangkan Pak Toha, wani piro, ya, wani piro gitu loh. Kalau di sini kan gratis, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibunya dapat pahala, saya juga dapat istiqomah, ya. Nah, ini Mas Ocit mau ini? Nggak apa-apa, ada peragaan, Mas ya. Ayo Mas, ini Mas. Dibantu Bapak supaya mudah. Ini kan kerjasama yang baik antara Minantu jeung Bapak ya. Nah,
Nah ini tadi coba ambil air ya. Nah ini pas wudhu ya. Pertama maka membasuh telapak tangan 3 kali. Telapak tangan membasuh. Nah gitu. Nah ya. Kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya dan dari hidung. Nah, ya. Nah, iya. Ah, gitu ya. Nah. Ini langsung sambil dihirup kalau yang biasa, tapi kan hidung nggak harus. Langsung. Jadi kita masukin ke mulut. Ya. Sambil hidungnya nyedot airnya di sini. Sedikit ya. Langsung disemburkan. Nah. Sedap kalau nggak biasa. Itu biasanya 3 kali. Ini bukan biasanya, ini anu ya. Sekali ya. Kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya. Lalu ia membasuh wajahnya 3 kali. Ayo membasuh wajah. Ambil air, tumpahkan dulu. Kalau wajah harus banjir, Bu. Bentar. Saya jadi grogi, ada Minanto nih. Ayo. Nah. Diusap-usap sampai merah. Nah, terutama sampai di kelopak mata itu harus betul-betul terjangkau ya. Itu 3 kali ya. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kanan dulu. Dari sini dulu. Ya. Tangan ya. Jari dulu. Jangan biasanya kan langsung dari sini tuh. Ya. Dari bawah dulu. Ya. Ke atas sini. Nah, ya. Iya, putar-putar lah habis itu. Nah. Dari bawah pokoknya. 3 kali ya. Kemudian dilakukan pada tangan kiri dengan yang serupa ya. Lalu mengusap kepalanya. Kemudian kepalanya Mas ya. Tumpahin langsung set ke belakang sampai ya, ke depan lagi. Baru masukin sini. Ya, betul ya. Nah, gitulah gitu. Sekali ya. Kan dulu mah 3 kali pluk gitu ya. Terus ininya cukup 3 kali gitu ya. Nah. Sekali kalau yang ini 1 kali. Sekali atau 3 kali? Sekali. Ini kan Nabi yang memberi contoh. Jadi kalau kita beribadah temenang ngembohan, temenang ngurangan. Lamun nambahan berarti orang nambahan ibadah disebut bid'ah. Bid'ah itu cirinya orang bodoh, tidak mau menuntut ilmu, dan orang bodoh besok tempatnya di nar atau neraka. Amit-amit ya Bu, ulah sampai. Nah, Darmas. Kemudian setelah mengusap kepala, membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali. Gampang lah tamanya, mata kaki dosa perhatikan ya. Kemudian kaki kirinya juga sama seperti itu. Nah, silakan, terima kasih Mas Minanto, silakan ya. 100.000 gitu. Oh, 100.000 ya. Oh, nanti. Kemudian kaki kirinya seperti itu tadi, sama ya. Nah, kemudian Sayyidina Utsman berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu ini. Nah, ini muttafaqun alaih. Apa yang dinamakan muttafaqun alaih? Semua para ahli periwayat hadis itu banyak, dan ini orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya. Ini sepakat bahwa hadis itu betul-betul harus diyakini kebenarannya. Sumbernya dari Humron. Nah, ini pentingnya ilmu ya. Kemudian tata cara berwudu secara lengkap berdasarkan sunnah Rasul ya. Teknis ini, petunjuk teknis tentang wudu. Kang pertama jare wong Cirebon ya. Yang pertama kata orang kita ya, yang pertama adalah kita berniat wudu. Baheula orang diajaran ku para kiai, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Boleh-boleh saja. Itu adalah cara para alim, para ulama mengajarkan teknis niat beribadah kepada para santri, para muridnya. Kita mah geus paham, lain anak-anak lagi. Berarti yang namanya niat itu adalah amalan hati, bukan amalan biwir atau napi lidah. Jadi tidak usah rek wudu teh
nawaitul wudu'a li rabbi sampai tetangga kadenge, itu nggak boleh, malah itu berarti nambahi ibadah ya. Yang masih membaca keras begitu berarti masih kebawakan masa anak-anak ya, mudah-mudahan begitu. Tetapi kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi supaya kita besok jadi umatnya di yaumil hisab atau kiamat, berarti kita harus belajar amalan hati. Coba langsung diperagakan di hese, diberi 100.000 ge hese, coba amalkan niat wudhu kumaha atau kan angel itunya, itu bisa diperagakan. Nah, berarti batal 100.000 apa? Enak guyon ya. Niat berwudu ini hanya karena Allah semata dalam hati. Nu bahasa Sunda ya Allah Gusti sim kuring dina hati, tapi bu ulah dina bibirnya ya Allah Gusti abdi bade niat wudu ya untuk melaksanakan sholat atau untuk melaksanakan umroh atau untuk melaksanakan haji itu ya. Itu tetap niatnya itu sesuai dengan kebutuhan kita di dalam hati, amalan hati ya. Maka niat itu tidak perlu dilafalkan sehingga go bahasa Jawa ya Allah Gusti kalau niat wudu kangge netepaken ibadah sholat ya, ibadah haji umrah dan sebagainya. Nah, lamun bahasa Inggris ada yang bisa bahasa Inggris ya. Inggris pokoknya kurang lebih kawas gitu ya. Nah, eta mah I love you baheula keur zaman Bapak Taryono keur nganjang I love you Mr. Taryono. Nah, apalagi memang tidak ada tuntutan untuk melafalkannya dari Nabi. Beliau hanya menuntunkan untuk mengucapkan bismillah ya. Hanya bismillah ya. Tawadzanu bismillah, hanya menyuruh suruh bismillah gitu aja. Supaya lengkap gimana? Bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah itu atas nama Allah. Kalawan nyebut teh asma Gusti Allah ingkang Rahman kali ingkang Rahim. Ini dalam ilmu ngaji dulu pada saat di pondok pesantren ya. Jadi bismillah itu mengucapkan atas nama Allah, karena Allah saja saya akan berwudu ya. Ini dari Nasai dan Ibnu Huzaimah. Kemudian yang kedua membasuh tangan ya. Setelah niat berarti yang kedua membasuh tangan. Membasuh tangan 3 kali sambil menyelai-nyelai jemarinya. Tadi sudah dicontohkan oleh Ananda Rasid ya. Menyelai-nyelai jari jemarinya ya. Wa khallil bainal asabi' ya. Jadi menyelai-nyelai jari jemarinya ya. Sela-selanya dibasahi kemudian dibersihkan gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga berkumur-kumur ya, sudah diperagakan ya. Ini supaya lebih jelas lagi, berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali mas ya. Tadi berkumurnya dengan memasukkan air dalam hidung itu 3 kali. Ini Abdullah bin Zaid radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua tangannya. Famad mado wastang sako mingkaf iwahidating fafa'ala dzalika thalatha ya. Lalu berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan ya. Ia lakukan seperti itu 3 kali. Ini mutafakun alaih. Tetapi anjuran untuk berkumur-kumur sampai ke dalam-dalam, maksudnya ke dalam-dalam itu sampai ke gusi-gusi itu sampai harus betul-betul yang cek sudah mah kadalitnya punya ulah berkumurnya itu seperti orang sedang diudang maling, tapi harus tumak ninah ya, sampai sedalam-dalam itu ya. Kemudian tidak berlaku bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, lamun keur puasa berarti tidak usah harus berkumur-kumur. Paling dibasuh aja bibirnya supaya tidak kering, ya. Ini diriwayatkan tentang sedang berpuasa tidak sampai harus berkumur dalam-dalam
oleh hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Untuk menjaga kebersihan dan keharuman mulut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersikat gigi atau siwak dalam setiap berwudu. Ya, dalam setiap mau wudu itu berarti bersiwak. Nah, tapi ada hadis yang menjelaskan kalau aku tidak takut memberatkan kepada umatku, maka akan kuperintahkan setiap mau berwudu maka untuk bersiwak. Ini ada hadisnya. Ini hadisnya matan. Kualitas hadisnya hampir sama dengan ini. Jadi kalau kita setiap wudu kemudian bersiwak dulu atau menyikat gigi dulu itu lebih utama, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan budaya adab di masyarakat kita bersiwak atau supaya ulah jahat odol jeung sikat, ya, ini misalnya alasannya ekonomis gitu ya, itu apa? Wayah kumaha bae bersiwaknya, bangun tidur Belum tidur. salah, berarti sesudah makan ya dan mau tidur, itu harusnya ilmu kesehatan begitu. Makan 3 kali ya, kemudian tidurnya kalau 2 kali kan pas sama saja dengan waktu sholat 5 kali. Jadi ini sebenarnya relevan, Bu, sesudah makan dan menjelang tidur mau mengawali tidur ya, kemudian terbangun jam 1 kita netepi tahajud kan bangun, nah kita berarti nanti bersiwak lagi, berarti 3 ditambah 2 jadi 5. Nah ini sebenarnya ini sudah relevan ya. Kemudian membasuh tangan. Nah ini membasuh tangan, kalau keran alirkan dari ujung jari-jari ya, dari tangan kanan dulu sampai ke siku 3 kali, kemudian tangan kiri juga dengan cara yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminkum ya. Dan apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan-kanan ya. Hadis riwayat dari Abu Dawud, Nasai dan Ahmad. Beliau juga menuntunkan agar senantiasa menyempurnakan wudu dengan cara melebihkan basuhan. Jadi supaya untuk betul-betul kalau masih ragu itu basuhannya harus dalit, harus teleb kata orang Jawa ya. Kemudian mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Ini sudah dijelaskan ya, hadisnya dari riwayat Abdullah bin Zaid. Nah, ini hadisnya fa'akhala isba'ah. Jadi Mas Tamrin di sini hadir ya, bisa bantu saya nggak membaca? Hafal nih hadisnya Mas, yang ini Mas. Lupa lagi ya. Nah ini mengingatkan Mas sambil mereview ya. Beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam 2 lubang telinga dan ibu-ibu jari beliau mengusap punggung kedua telinganya, sedang 2 telunjuknya di dalam kedua telinganya ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Tadi betul sudah diperagakan ya. Air ditumpahkan, kemudian mengusap, balik lagi, ini kemudian puter ya. Tadi sudah dicontohkan dengan jelas ya. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, yakni ia mulai dari batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuk ya, lalu mengembalikannya ke tempat ia memulainya ya. Start dan finishnya kembali ke tempat semula ya, sekali. Kemudian telunjuknya masuk ke liang telinga dan ibu jarinya memutar daun telinga ya. Nah ini ada kalau kita misalnya besok di Arab pakainya sorban. Bagi yang memakai sorban, karena sudah terbiasa memakainya, cukup dengan mengusap ubun-ubun ya. Makanya menjelaskan itu dulu, berarti pendahulu baheula meureun kiaina meureun makana sorban ya. Jadi sorbannya sudah biasa berwudu, di awalnya wudunya sesuai dengan teori.
Nah, wudhu berikutnya berarti cuma hanya ngelus-ngelus ubun-ubun yang ada sorbannya. Nah, itu mungkin asbabul wurudnya peristiwa itu terjadi seperti ini, Bu, ya. Jadi jangan dulu-dulu menyalahkan beliau-beliau, ya. Tapi kita lebih menyempurnakan, lebih tahu ilmunya, ya. Mengusap ubun-ubunnya bagian depan kepala dan di atas sorbannya, ya. Di atas sorbannya diulaskan, ya. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Dawud dan Ahmad, ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ya. Tetapi bila tidak bersorban maka dituntunkan untuk mengusap kepalanya seperti secara merata yang sudah dijelaskan di depan. Nah, sekarang membasuh kaki. Membasuh kaki sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyela jari-jari, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama juga melakukan seperti pada kaki yang kanan. Diriwayatkan oleh hadis muttafaq alaih, ya, dari Humran radhiyallahu an. Meskipun membasuh kaki termasuk dalam rukun wudhu, namun jika ia menggunakan khuf, tahu nggak khuf? Khuf itu sepatu panjang, kayak sepatu boot, ya, kayak sepatu kulit. Kalau di Arab itu kan pakai khuf, ya. Nah, apalagi kalau kita suasana sedang berperang atau kita sedang bertanam, bercocok di ladang, di kebun kurma dan sebagainya. Ini penting, ini Islam sampai mengatur sedemikian detail, ya. Khuf itu digunakan untuk melindungi kaki, ya Bu, ya, atau napis sepatu lah. Nah, sepatu panjang, ya, dalam keadaan suci, karena sebelumnya pakai khuf dia sudah pernah bersuci melaksanakan sholat sebelum pakai sepatu. Jadi selanjutnya kalau kita batal dan mau sholat, wudhunya hanya dengan cara, ya, cara seperti ini, ya, termasuk dalam wudhu. Gimana sebentar? Meskipun membasuh kaki termasuk dalam rukun wudhu, namun jika ia menggunakan khuf atau sepatu panjang dalam keadaan suci, lalu batal dan ingin berwudhu kembali, maksudnya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan dalam membasuh kaki, yakni cukup dengan mengusap punggung kedua khuf, ya. Jadi punggung kedua khuf, ya. Kalau kita berbicaranya dalil akli, dalil akal, apa ini hadis kok malah yang dibasuh kok atasnya, kok nggak bawahnya, ya. Ini adalah hukum, Bu, ya. Kalau bab hukum berarti kita harus sami'na wa ata'na, ya, harus mengikuti. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad dari Mughirah. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya adalah tertib dan kita berdoa. Tertib itu begini, Bu, orang mah supaya kajelengak sih wuduna memeh leungeun heula dikumbah suku heula cenah ti handap heula naik ka luhur gitu teh. Jamaah kan suka senang ngaksi, Bu. Nah, ngaksi di sini tidak berlaku di dalam wudhu. Kudu tertib, ya, dari tangan, kemudian berkumur, ya, sambil memasukkan air ke hidung dan seterusnya dan seterusnya. Ini tertib, ya, Bu, ya. Nah, artinya sesuai dengan keumuman lafal hadis, ya, ibda'u, ya, bima badallahi bih, ya. Mulailah dengan apa yang telah mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Jadi tidak usah ngaksi tadinya. Ini hadis riwayat Al-Nasai dan Ahmad. Kemudian setelah tertib ditunaikan, kita setelah wudhu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim, Al-Nasai dan Ibnu Majah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ingat, ada catatan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menyempurnakan wudhu dan tidak boleh membiarkan ada anggota wudhu yang tidak terbasuh air meskipun selembar kuku. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, dan Ahmad. Bagi yang tidak cermat dalam berwudu, ancamannya adalah neraka wail. Ada yang tahu neraka wail? Ayo. Kalau ada yang tahu neraka wail, maju ke depan. Neraka wail apa yo? Paling dasar. Oh, bukan. Nah, neraka wail apa yo? Ci 2 3 4 5 hangus, ya. Nggak ada yang ngacung sih, ya. Ini mubadir nih, ya. Diancam oleh neraka wail kalau kita menganggap remeh dan sembarangan di dalam berwudu. Nah, tadi tentang rukun, syarat dan sahnya wudu. Sekarang ini ada hal-hal yang membatalkan wudu, ya. 5 hal yang bisa membatalkan wudhu. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon diperhatikan, ya. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah, yakni lubang kubul atau lubang depan atau kemaluan, dan lubang dubur, ya, lubang di belakang atau pantat, ya, baik karena berhadas kecil maupun berhadas besar atau junub. Termasuk hadas kecil adalah kentut, tadi mazi, wadi, dan istihadah. Ada yang paham istihadah? Iya, darah apa? Ada darah marus, ya. Darah penyakit berarti darahnya orang malaria, berarti istihadah, ya. Aduh, betul. Maju Bu, silakan, betul Bu, ini ya. Mas ini ini betul ini, ya. Kaum akhwat harusnya tahu ini. Lumayan Bu, kage meser jajan murah kali, ya. Nah, darah istihadah, yakni darah yang keluar dari wanita secara terus menerus, ya, di luar waktu kelaziman darah haid dan nifas, ya. Contohnya kieu, urang biasana haid 3 poe. Ini yang namanya haid itu begini. Ini untuk ada ibu dokter nih biar paham. Darah haid adalah darah yang keluar yang terbiasa bulanan pada alat kelamin wanita dari mulai sakit serotan sampai betul-betul waktu lazim. Waktu lazim itu ada 3, 5 sampai 7. Ya, ini yang normal. Kalau kita lebih dari waktu normal atau lazim, berarti itu darah istihadah. Betul, makanya dapat 1000, ya. Dapat ya 1000, ya. Nah, lumayan. Kemudian baik, kita lanjutkan. Baik karena berhadas kecil maupun berhadas besar atau junub, ya. Termasuk hadas kecil adalah kentut, mazi, wadi, dan istihadah, sudah dijelaskan, ya. Itu sudah dijelaskan, ya, pengerti, sudah paham, ya. Nah, kemudian yang lain juga ada tidur nyenyak dalam keadaan berbaring, ya. Jadi berbaring itu, lamun sampai berbaring begitu berarti kita kena hadas, ya. Namun bila dalam keadaan duduk, ini tidak mengapa. Riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Suatu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu waktu sholat Isya yang akhir hingga terkantuk-kantuk, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu, ya. Jadi sholatnya yang tidak membatalkan tuh maksudnya tidur terkantuk-kantuk sambil duduk itu, kemudian
mereka langsung sholat dan tidak berwudu. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dari Anas dan Tirmizi dari Syu'aibah, ya, dari Syu'bah. Kemudian yang selanjutnya menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas, ini ada dasar hukumnya, ya, pada hadis Nabi, mana zakarahu fala yudhalli hatta yatawaddo, ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah ia sholat sampai ia berwudu. Ini hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dari Busroh binti Sofwan. Nah, ini juga berarti hal-hal yang harus berwudu ketika kita menghadapi hal semacam ini, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang hilang akal seperti gila, pingsan atau mabuk, ya. Ini juga setelah sadar, setelah benar gitu ya pikirannya, langsung berwudu baru boleh sholat dan ibadah-ibadah lain yang sejenisnya. Menurut Ibnu Abbas bahwa saling bersentuhan di sini di dalam Quran surat Al-Maidah yang pertama tadi disebutkan, ya, surat Al-Maidah ayat 5, mohon maaf, surat ke-5 ayat 6 maksudnya, ya. Secara bahasa berarti bukan menyentuh, hanya bersentuhan kulit, ya. Tetapi maksudnya bersentuhan itu di sini adalah bersetubuh. Hal ini diperkuat oleh banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disentuh oleh istrinya saat sujud dalam keadaan sedang sholat. Berarti sholatnya kalau memang batal waktu itu mungkin Nabi langsung wudhu lagi, ya. Dede, ini lagi ngaji, duduk dulu, kakaknya duduk dulu. Ayo Nurul. Duduk. Kemudian di dalam hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Nasai, Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an. Ini langsung nyambung, ya, langsung mutawatir ke Aisyah istri Nabi, ya, istri yang paling sering dan paling lama mendampingi Nabi, ya. Dan banyak meriwayatkan hadis-hadis yang bisa untuk menjadi hujah atau dasar hukum di dalam beragama, ya. Dan pernah juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya, Pak Sengok gitu, langsung dicium istrinya. Mungkin waktu itu sedang sayang sekali, sedang geget-gegetnya mencium istrinya. Lalu setelah berwudu kemudian, jadi pada saat maksud hadis ini begini. Dalam kondisi berwudu Nabi itu mencium istrinya, lalu sholat tanpa berwudu kembali, maksudnya begitu supaya mudah dipahami. Jadi mencium istrinya sendiri gitu, ya, yang penting tidak bersetubuh berarti tidak membatalkan wudu. Ini dasar hukumnya hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu an. Hadis ini sahih, jadi tidak usah ragu, ya. Jadi lamun misalnya patempel, tapi lamun patempel di bebene misalnya gitu tanya, patempel kulit aya seren, nah gitu, itu berarti batal, ada unsur syahwat, ya. Nah, selanjutnya ini bab mandi. Ini kayaknya tidak bisa dilanjutkan. Saya khawatir nanti kalau penjelasan ini langsung, takutnya ini kan di sini ada yang sepuh, ya. Kalau yang muda mungkin ini motherboard komputernya ini mungkin masih bisa menampung. Tapi kalau orang-orang yang sepuh biasanya sudah lelah, ya, untuk menampung. Jadi ada baiknya mungkin kita gunakan sebelum azan, ya, kita mungkin bisa digunakan untuk berdiskusi, tanya jawab, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi, Bu. Tadi saya mendengar sambutan dari Ibu PC Ayah, bukan PR Ayah. Bu Susti ini PC Ayah. Bu Susti ini tadi menyebutkan
ibu-ibu PCA Ranting Malahayu. Itu kok PCA berarti kan cabang ranting. Jadi nanti Mas nyebutnya begini Bu, ibu-ibu PRA ya Malahayu. Jadi maksudnya PRA itu pimpinan ranting Aisyah Malahayu. Nah kalau di Muhammadiyahnya jadi PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah Malahayu. Kalau naik ke atas di tingkat kecamatan berarti namanya PCM Banjarharjo, artinya pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarharjo. Karena apa? Ranting itu tingkat di desa, pemerintahan desa, cabang di tingkat kecamatan, di tingkat daerah namanya PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, misalnya Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan sebagainya. Kemudian kalau naik ke atas lagi, PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah, berarti adanya tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ada lagi ya, PPM, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kantornya ada 2, di Jakarta dan di Yogyakarta. Ada juga PCM istimewa, PCIM ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Itu di Singapura, di Malaysia, kemudian di Swedia, ya, di Spanyol. Itu artinya cabang istimewa Muhammadiyah di negara di luar NKRI. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah perbaikan-perbaikan yang lalu. Misalnya sudah bagus wudhunya, ya mungkin hari ini dan ke depan akan lebih bagus wudhu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pamungkas ya, namanya juga manusia Bu. Saya menyampaikan kadang-kadang ada salah-salah ucap, salah-salah kata. Yang jelas memang ini di luar kapasitas ya. Di samping kegiatan rutin saya melaksanakan pekerjaan yang sibuk pagi sampai siang, dilanjutkan sore sampai malam, dilanjutkan lagi ngaji malam ya sama sahabat Iqra, ditambah lagi tadi tugas imam dan khotib di Masjid Al-Ikhlas ya, kemudian langsung ke sini. Pasti antara pikiran dan hati mau ngomong sesuatu kadang-kadang ada yang tidak sinkron. Itu adalah kesalahan pribadi dan kekurangan pribadi. Nuhunkeun dihapunten ya, mohon dimaafkan karena mungkin terlalu lelah dan terlalu capek. Kemudian istri kami ya, istri saya ini tadi izinnya sih mau ke Cirebon dan akan berusaha untuk ya, untuk apa? Untuk bisa hadir. Tapi sampai saat ini beliau belum hadir. Tapi mudah-mudahan nanti bisa hadir ya. Nah, tentang kalau tidak bisa hadir mungkin mohon dimaafkan. Begitu juga saya di dalam menyampaikan barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang berkesan. Sebagai manusia biasa mohon agunging pangapunten ya, jembar pangampura, karena juga manusia tempatnya dosa dan kesalahan. Dan yang terlebih-lebih bila ada kebenaran, bila ada kemuliaan di majelis ini, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tutup dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.